Novela Nawipa. Ya. Novela Nawipa, alamat tempat tinggal di mana? Jalan Debawe Yogi, Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Kampung Awap itu ya? Awabutu. Awaputu. Iya. Paniai. Iya. Saudara di tim nomor 1 sebagai apa? Saksi mandat. Saksi mandat tingkat? TPS. Tingkat Kampung. TPS? Iya. Tingkat kampung? Iya. Kampung Awaputu? Iya. Kapan pemungutan suara di Awaputu? Tanggal 9 Juli 2014. 9 Juli sama ya. Jam berapa sampai jam berapa? Tidak ada jam berapa sampai jam berapa karena aktivitas pemilu di kampung saya tidak ada. Tidak ada. Tapi pemungutan suaranya ada? Tidak ada. Bagaimana pemungutan suara mau ada? Kalau Ya, mulai bilik suara dan sebagainya tidak ada. ada bilik suara? Tidak ada? Tidak ada. Ada petugas KPPS? Aktivitasnya tidak ada. Bentar, saya tanya satu-satu. Ada petugas KPPS? Tidak ada. Lalu yang tanggal 9 pemungutan suara yang saudara maksud apa? Ya tidak tahu, itu di tempat lain. Di kampung kami tidak ada. Ya. Karena saya bicara dari kampung saya, Kampung Awabutu. Tanggal 9 Juli saudara ada di mana? Saya ada di Kampung Awabutu. Di tempat pemungutan suara? Iya. Ada TPS di situ? Tidak ada. Tidak ada. Tempat Mungkin dari KPU ada, tapi di kami tidak ada, yang kami lihat dengan mata. Tempat pemungutan suaranya di kampung apa? Awabutu. Awaputu Iya. juga. Ada saksi nomor 2 di situ? Tidak ada. Jadi saudara Saya tidak tahu saksi-saksi yang lain ada atau tidak, tapi saya sebagai saksi mandat ada. Tapi saudara sendiri ada di situ? Ada. Yang lain-lain tidak ada orang? Maksudnya? Kan di kampung Awabutu, kampung ada pasti ada orang, pasti ada masyarakat. Enggak. Tapi saya sendiri sebagai saksi mandat ada. Di tempat pemungutan suara, Iya. apakah saudara sendiri atau ada juga orang lain? Ada juga orang lain. Siapa? Tetapi tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Ya siapa orang lain yang saudara kenal di situ? Masyarakat kampung yang ada di situ. Hanya masyarakat kampung? Iya. Tidak ada petugas? Tidak ada. Tidak ada petugas. Terus? Hanya itu yang mau terangkan? Hanya itu saja. Dari kampung saya, Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Terima kasih. Tidak ada tanda tangan apa-apa? Tidak formulir? ada. Tidak ada. Iyalah. Kalau tidak ada, mau menerangkan apa lagi? Iya, saya tidak bisa terangkan karena memang tidak ada, Pak. Terima kasih. Sebentar. Iya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana suasana masyarakat waktu itu di sana? Ini kan adalah hari pemilu, Iya, tapi kan nggak ada kegiatan pemilu. iya. Bagaimana ini suasana masyarakat yang saudara lihat? Katanya ada masyarakat. Iya, ada masyarakat. Bukan Terus? jangan tanya saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harus sosialisasi, Pak. Bukan Siap. ke kami. Siap nanti. Ya, terima kasih, Pak. Bukan, gini. Gak apa-apa, saya senang dengan gaya-gaya Anda karena memang suasana ini biasanya tidak ada seperti ini. Iya, Pak. Terima Jadi kasih. bagus, gak Iya, apa-apa. makasih. Lanjutkan gaya-gayanya itu Ya, ya. terima kasih. Sebagai Ajang Kartini insya Allah ke depan ya. Amin. Oke, kan di sana ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, saudara saksi ngobrol nggak sama tokoh-tokoh masyarakat? Loh, bagaimana ini kita mau pemilu kok nggak ada? Bagaimana komunikasi waktu itu? Saya tidak komunikasi dengan siapa-siapa. Diam-diam saja. Diam-diam saja. Wong dorang juga manusia punya pikiran. KPU penyelenggara pemerintah juga ada sosialisasi supaya kami semua masyarakat tahu. Kami ini di gunung. Jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi. Supaya kami juga tahu tahapan itu ada. Jauh nggak rumah saudara ke tempat saudara datang itu? Dekat, bukan jauh. Ini kan di dalam kampung, Pak. Oh, di dalam kampung. Iya. Iya. Ya udah kalau gitu, Iya. terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Coba saya mau di kampung saudara, TPS-nya namanya apa tadi? Mestinya ada TPS namanya Kampung Kampung Awabutu. Awaputu. Kalau Kampung Awaputu dengan distriknya jauh nggak? Tidak.
Berapa kilometer dari kampung Om? Ada sekitar 300 kilometer. Nah, di distrik 300 kilometer. Iya Pak, Aduh, nanti 300 kilometer, minta maaf, manusia bukan Tuhan. Bukan 3 kilo Bu, 30 meter. 300 meter, 300 meter. 300 meter. Iya, 300 meter. 300, tadi 300 kilometer. Ya namanya manusia Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Ya nggak apa-apa. Bagus lah, bagus, Iya. bagus. Terus kalau hanya 300 meter, Anda tahu ada kegiatan di distrik dalam rangka pemilu? Saya tidak mau bicara yang lain Pak. Saya hanya Oh, bicara di gitu. kampung saya Pak. Saya tidak mau bicara yang lain. Karena Karena- saya di TPS. Enggak, saya tanya sekarang. Anda lihat di 300 meter itu kan enggak jauh. Ada kegiatan enggak tahu? Saya tidak mau bicara itu. Saya Oh, di ya kampung saja, sudah. di kampung saya Pak. Iya, saya juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau Pak. Ya cukup ya. Ya, terima kasih Terima yang kasih. mulia. Terima kasih, udah jauh sekali dari Papua ini. Dari Paniai itu daerah paling atas. Paling atas dulu bagian dari Jayawijaya. Ya. Selanjutnya Aminadab Kudiai. Siap yang mulia. Ya. Alamat di mana? Jalan Dr. Andus LP Mote, RT 0301, Desa Karangmulia, Kecamatan Nabire, Ya. Kabupaten Nabire. Kalau Nabire ini masih daerah pada saat Pilpres sebagai apa untuk pasangan nomor Saya satu? sebagai saksi pasangan nomor urut 1, tingkat kabupaten. Saksi mandat tingkat kabupaten. Siap yang mulia. Kapan rekapitulasi tingkat kabupaten? Tanggal 16. Tanggal 16 ya. Berapa hari? Tanggal 16, Ya, hanya 1 hari. 1 hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8.00 sampai jam 13.00. 13 ya. Saksi nomor 2 juga hadir. Hadir, Hadir. Panwas juga hadir. hadir, Semua anggota KPU hadir. hadir yang mulia. Semua ketua PPD juga hadir. Hadir yang mulia. Berapa PPD di situ? 10 PPD. 10 distrik ya, 10 distrik. Ya. Dalam proses rekapitulasi ada saudara menyampaikan keberatan secara lisan? Tidak ada. Tidak ada. Pasangan nomor 2 yang saudara lihat apa ada mengajukan keberatan? Pasangan nomor urut 2 cuma mengajukan keberatan pada saat pleno tingkat kabupaten. Keberatannya setelah pleno tingkat kabupaten segera mengeluarkan salah satu surat untuk saksi nomor urut 1 dengan nomor urut 2 harus tanda tangan. Iya. Pada saat itu ada Panwas mengajukan rekomendasi atau apa? Bicara juga tidak? Tidak. Tidak. Setelah selesai proses rekapitulasi, saudara tanda tangan di formulir DB? Iya yang mulia. Tanda tangan. Tidak Iya. ada membuat keberatan secara tertulis. Ada apa tidak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Selama proses penyelenggaraan pemilu ada laporan dari saksi-saksi saudara di tingkat distrik. Penyelenggaraan, ada kejadian khusus? Belum ada karena kami belum tahu pemilu di tingkat distrik. Saya sebagai saksi kabupaten. Apakah saudara punya saksi untuk 10 distrik? Ada saksinya? Ada yang mulia. Iya. Nabire 10 distrik, betul? Paniai, Kabupaten Paniai yang mulia. Oh, saudara Paniai. Iya yang mulia, Kabupaten Paniai. Oh, masih Paniai juga. Wah, maaf, bayangan saya Paniai di atasnya Nabire sedikit. Ya. Paniai ya. Ada laporan dari saksi saudara di tingkat distrik. Tingkat distrik ada laporan dari saksi saya bahwa
di tingkat distrik Bibida tidak melakukan pemungutan suara. Distrik apa? Distrik Bibida. Bibida. Iya, Yang Mulia. Tidak ada Bibida. pemungutan suara. Ya. Terus langsung rekapitulasi. Langsung rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten. Rekapitulasinya di tingkat distrik atau langsung rekapitulasi di tingkat kabupaten pada saat rekapitulasi itu? Pada saat itu pleno tingkat distrik belum dilaksanakan, langsung pleno di tingkat kabupaten. Oh, pleno di tingkat distrik dulu, habis itu baru masuk pleno tingkat kabupaten? Tidak ada pleno di tingkat distrik. Tidak ada. Apakah pada saat pleno tingkat kabupaten, perolehan suara dari distrik Bibida itu dilaporkan oleh Ketua PPD? Semua 10 distrik dilaporkan. Dilaporkan oleh Ketua PPD secara langsung. Iya, Yang Mulia. Ada hal-hal lain yang mau disampaikan? Saya mau menjelaskan hasil rekap suara di tingkat KPU Kabupaten Paniai. Tingkat Kabupaten Paniai DPT 90632 90632. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 7662. Pasangan nomor urut 2 82970. Lagi? Itu saja? Itu saja yang Yang mau Mulia. disampaikan. Ya. Silakan. Pak Aswanto ya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Aminadab Kudiaya, Ya, Yang Mulia. di catatan saudara ini, di catatan yang dimasukkan oleh kuasa pemohon, saudara akan menerangkan bahwa ada 4 distrik yang saudara keberatan, yaitu Akadide, Bogobaida, Dumadama, dan Bibidah. Ya, Yang Mulia. Apa keberatan saudara? 4 distrik ini pasangan nomor urut 1 mendapat 0. Pada saat itu kami sebagai saksi keberatan. Apakah pada 4 distrik itu rekap dilakukan pada tingkat TPS, PPS, PPK, atau PPD, atau langsung di kabupaten saja rekapnya? Rekap di tingkat TPS, KPPS, dan PPD kami belum tahu karena pada saat itu pleno di tingkat kabupaten. Baik. Yang terakhir saya ingin konfirmasi di catatan ini bahwa setelah rekapitulasi ada tim dari pasangan nomor 2 yaitu sekretaris PKB yang namanya Yogi memaksa KPU maupun kepada saksi untuk menandatangani berita acara. Iya, Yang Mulia. Saudara yang dipaksa? Tidak, dari pasangan nomor urut 2, Yang Mulia. Saudara kan saksi. Saudara saksi pada tingkat kabupaten. Iya, Yang Mulia. Saudara tidak dipaksa untuk menandatangani? Iya, Yang Mulia. Dari pasangan nomor urut 2, mereka paksa untuk harus keluarkan salah satu surat untuk saksi nomor urut 1 dan nomor urut 2 harus tanda tangan sebelum KPU keluar ruangan. Jadi saudara dipaksa juga tanda tangan? Iya, Yang Mulia. Bagaimana saudara masih ingat kata-kata saudara Yogi ini yang disampaikan kepada saudara yang katanya adalah paksaan? Yogi sampaikan ke penyelenggara bahwa kalau tidak dikeluarkan salah satu surat, KPU dan tim penyelenggara tidak boleh keluar dari ruangan. Setelah keluarkan salah satu surat, tim Prabowo Hatta dan Joko JK, kalau sudah tanda tangan lalu
penyelenggara bisa keluar. Surat yang dikeluarkan itu maksudnya surat apa? POM yang Berita acara, yang berita mulia. acara yang diminta untuk ditandatangan. Iya, yang mulia. Saudara tanda tangan? Iya, yang mulia. Tadi saudara mengatakan bahwa rekapnya saudara tidak tanda tangan. Yang benar yang mana? Saya tanda tangan, yang mulia. Saudara tanda tangan rekapnya. Iya, yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, cukup ya, kembali tempat. Terima kasih, yang mulia. Ilan Pinggu. Ya. Saudara, alamat tempat tinggal di mana? Alamat TPS 5 Coba Kampung petugas coba dicek dulu mic-nya. TPS 5 Kampung Coba cek dulu. Ini direkam. Tidak bunyi itu. Ya, TPS 5 bentar. Petugas ganti mic-nya. Kampung Hah? Kampung Inggikoba, Distrik Bokoneri, Kabupaten Tolikara. Ya. Saya Pada saat Pilpres sebagai apa? saya sebagai saksi TPS. Saksi di TPS. Ya, TPS. TPS berapa? TPS itu di distrik ada 18 TPS. Enggak, saksi di tingkat TPS. Ya, TPS di tingkat TPS. TPS kampung apa? Kampung Inggikoba. Kampung Inggikoba. Igikoba ya. Ya, Inggikoba. Distrik Distrik Bokoneri. Bogonere ya. Ya, Kabupaten Tolikara. Tolikara ya. Ada pemungutan suara pada saat itu. Waktu hari A itu kita tunggu di tempat distrik. Tanggal 9 itu. Ya, tanggal 9. Yang 7 kita tunggu di tempat distrik. Hah? PPD tidak bawa kotak suara sampai di distrik. Jadi sampai distrik PPD tidak bawa kotak Ya, suara. tidak bawa kotak suara. Tapi saudara sudah ada di situ. Ya, saya sudah ada di situ. Di kantor PPD. Ya, PPD di TPS itu. Di TPS itu. Di TPS itu saya tunggu situ jam 7 sampai jam 10. Sampai jam 10. Jam 10 ya, jam 10. Hah? Itu di kampung saya itu tidak pernah masuk mobil. Jadi PPD ini pakai mobil turun di distrik lain. Baru di situ di distrik situ distrik Bokoneri, dari situ dong bagi honor TPS KPPS Puna itu. Selesai bagi kotak suara dengan ini tidak kasih keluar ke TPS KPPS. Langsung PPD yang bawa. Pada saat itu di kantor PPD itu, kantor distrik ya? Ya, kantor Di distrik. kantor distrik itu ada siapa selain saudara yang sudah lihat? Ya, saya dengan masyarakat banyak sama-sama. Ada masyarakat banyak. Ya, masyarakat Ada petugas PPD? PPD tidak ada. Tidak ada. Ada petugas KPPS? KPPS sama-sama ada tunggu situ. Ada, tunggu Ya, di situ juga. Ya, kita tunggu berapa? Sampai jam 10. Ya, berapa? Selesai jam 10, saudara pulang. Selesai jam 10 kita keluar ke tempat yang pernah masuk mobil. Kita keluar begini, PPD itu langsung jalan bagi honor situ. Selesai bagi honor TPS KPPS Puna, tidak pemilihan kotak suara itu tidak kasih keluar langsung keluar. Jadi sudah keluar baru kita dari belakang menyusul. Oh, di tempat yang ada bisa lewat mobil, saudara-saudara keluar situ di jalan begitu. Iya. Ya. Ada yang bawa kotak suara menggunakan mobil. Iya. Apakah kotak suaranya diturunkan di tempat saudara berdiri itu? Tidak turun di tempat. Tidak turun. Ya. Saudara berdiri situ bersama petugas KPPS. Bagi uang saya baru PPD bagi uang saya baru langsung keluar. Tidak terjadi kita ceplos. Jadi di situ tidak ada pencoblosan. Iya. Tidak ada. Tidak ada sepakat langsung PPD bilang ini sapu hak itu Langsung bawa keluar. Ya, kotak suaranya. Sampai jam berapa saudara di situ? Habis itu sore pulang. Iya, habis itu jam 7 kita keluar sampai jam 10 kita keluar, tiba jam 1. Langsung sore kita pulang.
Pulang. Tidak ada pencoblosan. Iya, tidak ada. Tidak pencoblosan. Oke lah, ya. Cukup ya. Terima kasih. Salman Kadama S. Salman Kadama ada? Mana? Mulia, mohon dengan hormat supaya kami selesaikan. Sorry. Ini Salah saya. Ya. Harusnya Novela Nawipa. Tadi ya, Novela Nawipa. Oke. Amindai Kudiai. Ini siapa ini pemohon? Yang Mulia, mohon maaf. Enggak siap, namanya siapa? Rinolson Effendi Bless. Papua Barat. Jadi yang Papua sudah. Papua sudah selesai ya? Ya sudah selesai Yang Mulia. Mana mas namanya? Ini Reynolson ya? Ya yang benar Yang Mulia. Oke, balik yang satu tadi. Bentar. Reynolson Effendi Bless. Yang benar Yang Mulia. Ya, ini Papua Barat ya. Bentar. Majelis Hakim yang mulia dari termohon. Termohon majelis, apakah dimungkinkan untuk setiap provinsi dulu dibuka tanya jawab terhadap keterangan saksi pemohon? Bentar, kita selesaikan Papua saja dulu ya, dua ya. Yang ini Papua Barat. Iya, majelis, Papua beda sama Papua Barat saja Oh, sekaligus. baik, kalau begitu, majelis. Ya, sekaligus saja dulu. Saudara Reynolson, alamat tempat tinggal di mana? Jalan Utarum, Kroi, Ya, RT4, Kaimana, Kaimana ya. Papua Barat. Pada saat Pilpres sebagai apa? Saya pada saat pelaksanaan Pilpres, saya sebagai koordinator saksi di tingkat salah satu distrik dan saksi mandat di kabupaten. Saksi mandat di distrik apa? Koordinator saksinya? Distrik Buruai. Distrik? Buruai. 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 Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, saudara hadir? Hadir Yang Mulia. Dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir. Tanggal berapa itu? 16. Tanggal 16. Ya. Berapa distrik di Kaimana ini? 7. 7 distrik ya. 7 distrik. Pada saat itu saudara lihat saksi nomor 2 juga hadir? Hadir Yang Mulia. Panwas hadir? Hadir Yang Mulia. Semua 7 PPD itu hadir? Hadir Yang Mulia. Hadir semua ya. Ada saudara mengajukan keberatan atau sanggahan pada saat itu? Pada saat itu saya tidak mengajukan keberatan karena terbawa dari proses tingkat TPS sampai ke bawah yang memang mungkin saya bisa jelaskan kronologisnya. Ya, silakan. Ya baik Yang Mulia, sebelum proses pelaksanaan pada tanggal 9 itu telah terjadi proses pengarahan massa yang dikondisikan oleh Bupati Kaimana Matias Mairuma yang notabene adalah Ketua DPC PDIP. Dan itu memerintahkan kepada seluruh distrik untuk memberikan perintah lebih lanjut kepada tingkat aparat distrik maupun kepala kampung maupun aparat kampung untuk menggerakkan masyarakat untuk mencoblos salah satu pasangan itu nomor 2. Dan Di Kaimana ini pencoblosannya apa pencoblosan atau sistem IK atau sistem noken? di sana bervariasi Pak, karena ada yang di dekat dengan daerah kota itu rata-rata kita pakai pencoblosan. Pencoblosan. Tetapi yang sudah agak jauh mendekati Kabupaten Nabire, yang berbatasan dengan Nabire, itu distrik Jamor, itu kebanyakan digunakan sistem noken. Noken ya. Oke, tapi di kota pencoblosan. Pencoblosan Yang Mulia. Terus? Ya, terus pada saat tanggal 8 saya bergeser dari tingkat ibu kota kabupaten ke distrik Buruai, itu saya masuk di salah satu kampung, itu kampungnya Rona, dengan kepala kampungnya adalah Saul Sikora. Saya menyerahkan surat mandat kepada saksi yang saya akan berikan kepercayaan untuk di tingkat TPS. Dan pada saat saya menyerahkan surat mandat itu, saya menanyakan kepada saksi yang saya berikan kepercayaan, itu saudara Parins Ginuni. Saya tanya, adik, situasi kampung bagaimana menjelang tanggal 9? Dia katakan bahwa kakak situasi di kampung sudah mengarah ke pasang nomor 2. Oh begitu. Akhirnya saya cuma menitip pesan bahwa adik tolong kawal lebih lanjut, yang bisa adik lakukan, nanti saya tunggu informasi balik. Setelah kita ngomong-ngomong, datanglah kepala kampung. Karena kepala kampung dia melihat saya, dia datang tanya saya baru tiba, saya baru tiba. Karena saya juga baru tiba di situ tanggal 8 jam 6 sore, karena saya harus bagi mandat itu untuk beberapa kampung yang ada di
di distrik Burwai. Dan saya tanyakan kepala kampung, bahwa kepala kampung bagaimana situasi kampung besok tanggal 9 untuk pencoblosan. Akhirnya kepala kampung juga katakan bahwa sama seperti yang saksi tadi katakan, bahwa memang di kampung ini semua sudah diarahkan untuk mencoblos pasangan nomor 2. Terus saya tanya yang berikan perintah dari mana? Dan dari distrik juga diperintahkan dari bupati. Kalau mereka tidak menjalankan itu, berarti posisi mereka sebagai aparat kampung maupun mereka yang sebagai PNS dia tingkat distrik pasti posisinya terancam, mungkin bisa dipindahkan ke distrik terjauh yang berdekatan dengan kota, atau mungkin mereka punya uang honor dan lain-lain mungkin bisa ditahan. Iya, pada saat rekapitulasi di tingkat distrik Burwai, saudara hadir? Saya hadir, Yang Mulia. Hadir. Tanggal berapa itu? Tanggal 9. Saat Maaf, Yang Mulia, tanggal 10. Tanggal 10. Jadi sehari setelah pemungutan Iya, suara. Yang Mulia. Ya. Berapa perolehan nomor 1 di situ? Di tingkat distrik ya? Iya, di tingkat distrik. Sebentar ya, Mulia. Pasangan nomor 1, 322. Ya. Terus pasangan nomor 2, 1208. 1208. 08. Ya, Mulia. Ya. Berapa DPT-nya? Tahu? Ada situ? Di distrik ya, distrik. Burwai. Ya. 2258. 2258. Ya. 2258. Pada saat rekapitulasi ada yang mengajukan keberatan? Pada saat dari tingkat TPS Kampung Yaruna, mungkin saya bisa mengerucut dari bawah, Yang Mulia. Coba. Karena dari tingkat kampung itu saksi yang saya percayakan, Saudara Barnes Ginuni, dia mau melakukan keberatan, tetapi di kampung itu, kita di kampung di Papua rata-rata dihuni cuma antara 2 marga atau 1 marga. Jadi kalau salah satu di situ yang 1 marga itu ada yang saksi dan semua sudah komitmen untuk 1 pasangan, dan apabila dia mengajukan keberatan, berarti dia akan berhadapan dengan 1 marganya. Dan itu menjadi sebuah permasalahan yang dia hadapi. Akhirnya dia harus mengambil posisi aman, artinya dia harus menandatangani. Jadi itu juga terbawa sampai di tingkat distrik, sampai tingkat kabupaten juga, Yang Mulia. Sampai tingkat kabupaten. Oke. Terus ada hal apa lagi yang mau saudara sampaikan? Mungkin Yang Mulia saya menambahkan satu, bahwa apa yang dilakukan di tingkat pilpres oleh bupati, ini juga dilakukan pada saat pileg juga, hal yang sama. Berapa perolehan suara nomor 1 di Kaimana? Sebentar, Yang Mulia. Tingkat kabupaten ya. Di nomor urut 1, 6.766. Ya. Nomor urut 2, 15.227. 227. Pada saat selesai rekapitulasi, saudara tanda tangan rekapitulasi? Ya, tanda tangan. sama seperti karena mengingat dari teman-teman dari bawah dengan situasi yang dihadapi, kami juga di tingkat kabupaten tidak berani untuk mengorbankan mereka. Baik, cukup ya. Terima kasih. Baik, makasih. Siapa lagi nih? Bentar. Irwansyah. Ya, Irwansyah SAG ya. Siap, Yang Mulia. Ya. Irwansyah SAG ya. Alamat tempat tinggal di mana? Jalan Bilal Ujung, Gang Amarta, nomor 187C, Medan. Medan? Iya, saya sudah Sumatera Utara. Papua Barat sudah selesai. Oh, Sumatera Utara. Untuk Papua dan Papua Barat Papua sudah selesai ya? Sudah selesai, Yang Mulia. Kita ini dulu sini. Ya. Enggak hadir. Ya, oke. Kita Papua Barat saja dulu. Silakan. Pemohon ada pertanyaan untuk saksinya? Tidak ada? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, cukup. Termohon ada pertanyaan? Ada, Majelis. Ya. Ya. Untuk saksi Dadi Waluyo, saksi provinsi. Ya. Apakah di distrik di wilayah Provinsi Papua ada perolehan suara pasangan nomor 1 yang 100% dan nomor 2 0?
Di distrik wilayah Papua. Ya. Setahu saya ada. Ada. Bisa disebutkan di berapa distrik dan di kabupaten mana? Saya tidak hafal, tapi itu mungkin Mambramo Tengah. Kalau di kabupatennya bisa disebut di berapa kabupaten terjadi? Di Mambramo Tengah. Di Mambramo Tengah. Apakah ada kabupaten lain? Saya kurang tahu ya. Baik. Tapi itu terjadi ya. Ada yang suara nilai untuk pasangan nomor 100 Jadi, 100% ya. Iya, saya sampaikan perolehan itu kami dapati ketika pleno di tingkat KPU provinsi. Jadi data DA, DB itu tidak ada. Jadi ketika waktu pleno KPU provinsi itu terbacakan. Sehingga kita juga dibagi DB. Jadi tahu ada angka di situ. Baik. Tadi saudara sampaikan bahwa saudara saksi memiliki saksi-saksi di tingkat kabupaten. Iya. Dan itu sudah dibuatkan surat mandatnya Iya, ya? iya. Sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi, Iya. apakah saksi mendapatkan laporan dari saksi-saksi di tingkat kabupaten tersebut? Iya. Sebagian besar menyampaikan kepada kami bahwasanya perolehan kita itu laporan tingkat KPU kabupaten ya, perolehan kita adalah sekian-sekian. Ya. Tapi berita acara di DB itu kita mendapatinya ketika pleno KPU provinsi. Sebelum dibacakan, ketua KPU provinsi meminta kepada masing-masing KPU kabupaten untuk memfotokopi dan memberikannya kepada kita, dan kita menerimanya itu di waktu pleno KPU provinsi. Ya, baik. Dalam catatan kami, ini hanya beberapa saja dulu. Iya, ya. Di Kabupaten Yahukimo itu perolehan pasangan nomor 1 ada yang mendapatkan 100% di 9 distrik. Kemudian di Kabupaten Lanijaya ada 2 distrik. Apakah saksi tahu tentang itu? Ya, kalau dilihat dari tahunnya ketika pleno KPU provinsi, karena kita baru mendapati DB di situ. Baik, berikutnya, kapan saudara saksi mendapatkan laporan dari saksi-saksi kabupaten tentang proses rekapitulasi di tingkat kabupaten? Laporan maksudnya pelaksanaan? Pelaksanaan rekap di tingkat kabupaten. Ya, karena pelaksanaannya kabupaten itu rata-rata tanggal 16, 17, dan 18. Sedangkan pleno KPU provinsi tanggal 19. Kami mendapatinya secara via telepon dan seterusnya. Via telepon. Apakah saksi tidak meminta berita acara dari masing-masing saksi di tingkat kabupaten tersebut? Kami meminta dan sebagian ada. Sebagian tidak? Ya, sebagian tidak memang dari KPU sendiri tidak memberikan. Tidak memberikan. Apakah saksi dari pemohon di tingkat kabupaten tersebut sudah lapor pada Panwas masing-masing kabupaten? Ya. Keberatan kita itu di Panwas kabupaten, sebagaimana ketika pleno KPU provinsi, itu Panwas mengatakan tidak ada masalah. Nggak, pertanyaan saya, apakah saksi dari kabupaten pernah melaporkan persoalan yang terjadi di tingkat kabupaten yang bersangkutan kepada Panwas masing-masing kabupaten? Tidak. Tidak melaporkan? Tidak, hanya di beberapa saja yang lain. Baik. Kenapa? Ya. Tidak melaporkan? Karena tahapan sama Panwas, oleh Panwas dianggap itu tidak masalah. Tidak masalah oleh Panwas? Oleh Panwas dianggap tidak masalah. Padahal Panwas sendiri tidak memegang mohon maaf, C1, D1 maupun DA1. Sehingga ketika waktu pleno KPU provinsi, Panwas kabupaten kan senantiasa ketika pleno KPU kabupaten hadir, maka Panwas mendampingi Bawaslu. Baik, dari mana Anda tahu? Iya. Loh, karena saya hadir di pleno KPU provinsi. Jadi Panwas ada di situ, ketika ditanyakan bagaimana data bagaimana dan seterusnya, Bawaslu provinsi menyampaikan bagaimana KPU kabupaten tidak ada data itu. Baik. Apakah di Provinsi Papua ada perbedaan data mengenai jumlah pemilih dan jumlah surat suara? Jumlah pemilih dan jumlah surat suara? Ya. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara mendapatkan laporan adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam hal mobilisasi pemilih? Pemilu dalam mobilisasi pemilih tidak. Tapi keterlibatan penyelenggara pemilu dalam menentukan perolehan suara, iya. Di mana? Ya, tadi 14 kabupaten, terus di Sarmi, di itu Anda lihat sendiri atau tidak?
Ya tidak. Anda tidak lihat sendiri. Baik. Terhadap laporan itu, apakah sudah ada yang dilaporkan pada Panwas? Sudah kita sampaikan di DC, di forum tingkat resmi itu. provinsi, tapi di tingkat kabupaten kan tidak ada. Iya, tidak Ya kan pada disampaikan. masing-masing kabupaten kan Iya, tidak ada. Baik. Perlu diketahui juga, mohon maaf di forum ini, karena termohon juga meminta, mohon izin Pak Hakim, ya. Kami di 14 kabupaten itu merasa tertekan, karena ada pihak lain yang melakukan intervensi kepada kami, terutama kepada penyelenggara. Ya. Sehingga ketika keberatan-keberatan kami mau kita sampaikan, kita tidak bisa, karena ada pihak lain yang mengintervensi KPU, sehingga keberatan-keberatan dari saksi nomor urut 1 itu diabaikan. Baik. Tadi saudara sampaikan ada intervensi. Ini kan merupakan satu tindak pidana pemilu. Apakah ada laporan kepada Gakumdu atau polisi terkait dengan intervensi tersebut? Mohon maaf, ini semuanya malah terkait, apa yang Anda sebut itu cuma terkait di kabupaten Nah, kabupaten itu. pertanyaan saya, ada laporan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Karena ini terkait dengan keamanan. Bahkan saya bicara di sini juga, mohon maaf, Hakim, kami juga diminta untuk keamanan saya di Papua. Ini untuk kebaikan kita semuanya. Baik. Ya, Berikutnya, lanjut saja. terkait dengan intervensi. Siapa yang melakukan intervensi? Tahu nggak saudara, kepada KPU saksi saudara tingkat di kabupaten? Ya, saya mohon maaf, Yang Mulia. Saya sebut aja salah satu kasus adalah kasus Dogie. Ya. Yang melakukan intervensi itu adalah Kapolres. Sehingga prosesnya itu seperti itu. Tertekan semuanya, suara hanya untuk nomor urut 2. Baik. Saudara jangan satukan antara intervensi dengan masalah suara. Makanya saya mau tanya, bagaimana bentuk intervensinya? Ya. Intervensinya diantaranya, ketika kita melakukan keberatan, maka dibilang cukup. Ketika kita mau berontak untuk lebih keras, lebih keras. Ini kan Beratan yang mulia, jangan dipotong-potong. Kalau mohon izin bicara Yang Mulia. Biarkan saja, dia tanya bentuk intervensi. Yang Mulia, mohon jangan izin dipotong. bicara. Saya lanjutkan. Nanti kalau majelis melihat tidak relevan, saya stop. Ya. Mohon Ini maaf, masih relevan. Mohon maaf Yang Mulia. Ya. Ini memang relevan, tapi juga perlu difikirkan masalah keamanan dari saksi. Ya. Saya kira sepanjang saksi itu aman, dia akan menjelaskan seadanya dan apa yang diketahui seluruhnya akan disampaikan. Ya. Asalkan aman. Tidak apa-apa. Jadi begini, jadi saksi tidak harus memaksa jawab kalau tidak bisa menjawab. Kalau takut saya tadi makanya saya tidak paksa. Tidak maksa. Kalau Anda merasa menjawab itu menjadi masalah, ya tidak bisa jawab, begitu saja. Ya. Jadi Yang Mulia, tidak dipaksa, jangan dipaksa. Ya, silakan dilanjut. Baik majelis. Pertama, kami tidak akan memaksa saudara saksi untuk menjawab. Yang kedua, ini adalah negara hukum, semua dijamin oleh hukum, apalagi ini di Mahkamah Konstitusi yang mulia. mohon maaf, Ya, mohon maaf. lanjut saja. Baik, pertanyaan berikutnya. Jadi intervensi yang saudara sampaikan itu kan pada proses rekapitulasi yang Anda anggap intervensi. Ketika yang saudara sampaikan, saksi saudara menyatakan keberatan, tapi dianggap cukup. Intervensi itu bukan pada tahap sebelum pemilu kalau begitu. Mohon maaf, kalau Anda menanyakan lagi sekali lagi, tahap sebelum pemilu juga ada. Baik, bisa saudara sampaikan? Ya. Mau nggak saudara sampaikan? Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya. Contoh, memakan saya sekali ambil Dogie. Ketika datang logistik bersama dengan pengamanan, di saat itulah juga memerintahkan. Memerintahkan apa? Ya sudah jelas toh Pak. Nggak apa, supaya dengar Pak, kami belum tahu. Nggak, memerintahkan apa? Kalimatnya seperti apa? Ya memerintahkan untuk suara itu hanya diberikan kepada nomor urut 2. Siapa Dengan yang memerintahkan itu? keamanan. Maksud saya begini, keamanan itu banyak. Keamanan memerintahkan kepada. Begini pertanyaan, bentar. Mohon maaf, kalau kan begini saya cukup. Saudara kan tidak tinggal di Dogiai. Ya. Ini saudara bercerita ini hanya berdasarkan cerita. Ini namanya saksi di auditu, ya. Jadi tidak perlu kita perdalam karena dia juga tidak tahu pasti. Ini hanya kira-kira ini, hanya cerita dari ke cerita ini. Iya, terima kasih. Udah, untuk masalah Dogiai tidak perlu ditanyakan lagi, ya.
Baik, Cukup. Karena kalau dia gitu- tidak tahu langsung, jadi hanya cerita dari cerita ini. Ya, cukup untuk Maendo Kiai. Baik, untuk saksi provinsi cukup, saya masuk ke saksi kedua. Prinsen. Saudara saksi, apakah saudara merupakan saksi mandat atau koordinator saksi saja? Mandat dan koordinator saksi. Saksi mandat dan koordinasi saksi. Bisa saudara ceritakan kejadian sebelum saudara katanya diusir tadi. Apa kejadiannya? Apakah ada Siapa yang diusir? Tidak diusir dia. Bupati yang saudara sampaikan tadi? Karena dia diam nggak diusir. Dia diam. Lagi pertanyaan yang lain. Baik, saya ganti pertanyaannya. Tadi saya bicara ditanya. Kalau tidak saya duduk kembali. Baik. Pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten, apa yang terjadi? Tadi sudah diceritakan. Dia Kurang. tidak- Tadi sudah jelas saya cerita. Jadi gini, tidak usah diulang. Sesuai pertanyaan saya jawab. Saudara saksi, sebentar. Dengar dulu. Tadi yang saya sudah tanyakan sudah berputar-putar, dia duduk diam saja, dia tidak mengajukan keberatan apa-apa. Setelah selesai baru dia tulis di DB2. Kenapa? Dia diam saja, takut gitu. Udah, nggak usah ditanya lagi. Dia sudah nggak tahu kok, nggak mau diterangkan apa yang terjadi di situ. Jangan dipaksa begitu, ya. Baik. Apakah terhadap kejadian tersebut, saudara pernah lapor ke Panwas? Dia sudah, Tadi saya setelah sudah jawab. selesai dia lapor. Setelah selesai dia lapor keberatan ke Panwas. Apa tanggapan Panwas terhadap laporan saudara? Ya itu saya bisa jawab. Tanggapan Panwas, ya mereka yang menyiapkan laporan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat. Ya. Saya mau tanya. Apakah itu terjadi dan tidaknya sampai jam ada saya sendiri belum tahu. Baik. Tadi saudara saksi sampaikan kalau saya tidak salah dengar, bupati saja diusir. Apakah betul ada pernyataan itu? Ini pertanyaan pengulangan yang mulia mohon izin. Jadi begini, tadi dia bilang bupati diusir, berapa kali saya tanya Iya. diusir gitu. Maksud saya, kenapa sampai bupati diusir? Karena belum dijelaskan. Saya sudah tanya berkali-kali, dia tidak jelasin. Baik. Makanya itu Pak, alasan sesuatu yang jelas saya sudah bilang tadi. Sebentar. Saudara saksi, ya, kalau tidak disuruh bicara, saudara jangan bicara ya. Saudara saksi, ya, tenang saja. Kalau tidak disuruh bicara, kalau tidak ditanya, jangan bicara ya. Saya ingatkan. Yang sana yang tanya juga apa yang saya bicara. Udah cukup. Saudara Baik. duduk. Cukup untuk saksi majelis. ini. Silakan duduk. Untuk saksi Novela. Tadi saksi sampaikan tidak ada kegiatan pemungutan suara di kampung Awaputu. Apakah saksi pernah lapor ke pemantau lapangan atau ke Panwas? Mau lapor ke mana? Dorong saja tidak ada di tempatmu. Baik, terima kasih majelis. Ya, silakan kembali duduk. Ya, cukup. Berikutnya majelis ke saksi Aminadab. Ya. Iya, yang mulia. Siap. Tadi saksi sebutkan bahwa saksi untuk tingkat Kabupaten Paniai ya? Iya, yang mulia. Iya. Saksi sendiri apakah tinggal di Kabupaten Paniai atau di Nabire? Saya di Nabire. Di Nabire. Di Paniai. Tinggal di Paniai. Iya. Di kampung tempat saudara tinggal, itu saudara nyoblos ikut ke kampung mana atau kesepakatan dengan kampung adat mana, di distrik mana? Saya di distrik Paniai Timur. Di distrik Paniai Timur. Iya, yang mulia. Di distrik Paniai Timur itu berapa perolehan suara untuk nomor 1? 1074. Untuk nomor 2? Nomor 2 2000 lebih. 2000. Di situ tidak ada yang 0 berarti ya? Baik. Iya, yang mulia. Terhadap kejadian di tingkat rekapitulasi kabupaten, apakah saksi melaporkan pada Panwas? Ulang yang mulia. Pada waktu rekap di tingkat Kabupaten Paniai, tadi saksi menjelaskan beberapa persoalan. Apakah saksi sempat melaporkan persoalan itu pada Panwas Kabupaten? Pada saat itu Panwas juga ada, Pak. Secara tertulis, apakah saksi pernah membuat laporan? Tidak. Tidak. Baik, terima kasih.
Saya cukup ya? Cukup. Ya. Cukup? Untuk saksi Papua Barat? Ya. Pak Renaldson. Renaldson. Tadi kalau tidak salah dengar, disebutkan bahwa terjadi pengarahan massa oleh Bupati. Apakah saudara pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas? Coba yang ulang pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya. Tadi saudara sebutkan ada pengarahan massa oleh Bupati kepada aparat penyelenggara pemerintah di sana sampai ke tingkat kampung. Apakah terhadap kejadian tersebut saudara membuat laporan kepada Panwas? Ya, pada saat kondisi saya ada di kampung pada saat tanggal 8, saya kan sudah memberikan instruksi kepada teman yang nanti akan duduk di TPS sebagai saksi mandat. Dan tadi saya katakan bahwa di kampung kebanyakan bisa dihuni antara 2 marga atau 1 marga. Jadi kalau situasi seperti itu, kalau semua sudah pro kepada salah satu, terus di dalam satu rumah itu dia harus keluar, terus nanti dia balik tidur di mana? Baik, apakah bisa saya simpulkan berarti tidak ada laporan kepada Panwas? Benar sekali. Baik, terima kasih majelis. Berikutnya cukup. Cukup ya? Ya, cukup ya. Cukup majelis. Ya, terkait ada pertanyaan? Ya, yang mulia. Ya. Saya mau, kami mau bertanya ke saksi provinsi, Saudara Dedi Waluyo. Iya, mohon izin yang mulia, saya duduk karena saudara saksi, mohon kami diberikan sedikit pencerahan. Ya yang mulia, ya Pak. Soal yang mulia di sini. Ya. Ya Pak. Jangan diambil alih lah. Saya lanjutkan, saudara saksi, mohon saudara bisa memberikan kami sedikit pencerahan tentang struktur masyarakat adat di wilayah Kabupaten Dogye. Pertanyaannya seperti ini. Kalau itu untuk ahli, kalau struktur masyarakat adat itu. Tidak ada kaitannya yang mulia. Tadi dia sudah menjelaskan secara cukup bagus bahwa kaitan dengan masyarakat adat. Pertanyaannya begini, apakah satu wilayah struktur masyarakat adat yang diketuai oleh kepala adat itu wilayahnya itu cukup hanya di kampung atau bisa juga di distrik atau bisa di kabupaten? Mohon maaf yang mulia. Ya, silakan. Tahu nggak saudara? Ya. Ini kapasitas saya tidak ada sampai di situ. Dia tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi kalau untuk khusus Dogye, ya, Bupati Dogye itu adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Dogye. Terima kasih. Pertanyaan lanjutan. Saudara kan cukup tadi menerangkan cukup jelas sesungguhnya bahwa ada beberapa distrik yang tidak melaksanakan proses pemilu, tetapi cukup rekapitulasi dilakukan di kabupaten. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara mengetahui apa sebab bahwa pemilu tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan tingkatannya? Itu yang pertama. Atau langsung dijawab silahkan. Ini untuk Dogye. Dogye. Untuk Dogye. Jadi ini tergantung sebenarnya, mohon maaf ini kalau ini tentang pencerahan, tergantung kemauan bersama saja untuk mendidik dan mencerdaskan masyarakat kita, termasuk di Papua. Sebenarnya untuk mengajari masyarakat kita untuk menyoblos itu kan tidak sulit, tapi seolah-olah dipersulit. Sehingga dibuatlah sistem-sistem itu. Sistem musyawarah mufakat pada awalnya itu sangat-sangat bagus, bahkan mungkin paling demokratis, paling bijak se-Indonesia. Dikarenakan semua masyarakat duduk, makan bersama dan seterusnya, dan kemudian bicara, akhirnya suara ini untuk si
si A, si B, dan seterusnya. Tapi khusus untuk Pilpres ini, tahapan itu tidak ada. Dan seolah-olah semua disalahkan atau dijatuhkan kepada ini sistemnya adalah sistem noken. Padahal itu tidak ada tahapan itu. Jadi hanya penyelenggara. Mohon maaf, kalau memang keseriusan penyelenggara untuk melaksanakan itu dengan baik, tentu bisa dilaksanakan semua. Saya tanya, pada saat pemungutan suara itu saudara ada di Jayapura atau di Dogiai? Mohon maaf, ini tadi tentang kesemuanya. Saya di Jayapura. Di Jayapura. Yang saudara terangkan itu informasi dari saksi atau saudara lihat sendiri? Saya menerangkan tentang kearifan lokal tadi, Yang Mulia. Bukan apa yang saya jadi lihat. ini ahli, ini jatahnya ini. Jadi pertanyaan yang fakta saja lah. Ini saksi fakta ini ya. Baik, Yang Mulia. Tadi sudah bisa menjelaskan. Terima kasih penjelasannya.